Sekitar sebulan yang lalu, tempat ini masih tutup untuk umum dulur. Alhamdulillahnya, sekarang sudah buka. Yuk kita jelajah bareng-bareng wisata edukasi religi Boyolali. Kita sampai di Ka'bah. Jadi dulur-dulur yang berkeinginan untuk ke Mekah. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Anggrawi Prasetya, dan sekarang aku ada di wisata edukasi religi Boyolali. Ini udah buka 1 Januari 2024 dan rame banget dulur, padahal masih jam 9. Jadi harga tiketnya 20.000 per orang untuk umum dan 10.000 per orang untuk pelajar. Nanti kita akan masuk, bismillah. Di bojoku lagi antri tiket. Wah, ini sih Dora gelem ngantri ini. Oke, masuk dulur. Oke, kita sudah sampai di Mekah dulur, alhamdulillah. Ini jam bukanya jam 8 sampai jam 4 sore dulur untuk saat ini. Nah, ada Ka'bah dan di sebelah kiri ada Masjid Nabawi. Itu yang ada payung-payungnya itu. Ini ada apa aja? Ini ada, kita dikasih buku panduan. Betul, kalau ini yang depan itu replika kawasan Maktaf. Jadi ini replika kawasan terbuka di tengah Masjidil Haram. Tempat kita untuk melakukan tawaf. Itu ada Ka'bah. Ya, Dan itu ada kiswahnya ya, yang pura-pura kiswah loh. Kita akan mendekat ke Ka'bah dulur ini. Jadi ini masih baru banget dulur, baru tanggal 1 Januari 2024 ini bisa dikunjungi oleh umum. Kalau sebelumnya ini sebenarnya Desember udah selesai, tapi kunjungan terbatas pelajar-pelajar di Kabupaten Boyolali. Ini udah bisa ini. Oke. Mlebu Ka'bah dulur. Nah, ini dia dulur. Kita sampai di Ka'bah. Jadi dulur-dulur yang berkeinginan untuk ke Mekah, untuk ke Ka'bah, naik haji umroh, kalau belum mampu bisa berangkat ke sini dulu, ke Boyolali dulu. Nah, itu ada yang latihan manasik haji. Kayak di Arab beneran. Ini lur, Ka'bahnya cukup gede. Kalau ukuran sebenarnya gimana lur yang pernah ke sini? Nah, ini ada pintu Ka'bah juga, replika pintu Ka'bah, dan ada replika Hajar Aswad juga. Ini dulu replika Hajar Aswad. Ini tapi cuman kayak gini dulu. Ini sampai dibikin detail-detailnya seperti ini ya. Ada replika makomnya Nabi Ibrahim. Makom itu bukan makam ya, tapi semacam petilasan. Nah, ini di dalamnya ada jejak kaki. Jadi apa ya, kan di Mekah itu Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Jadi ada petilasan, ada makomnya. Oh, menarik sekali. Ini ada pintu Ka'bah dan replika kiswah. Ini kayaknya ornamen ya. Ini aja yang latihan haji dan umroh. Ternyata ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu apa sih nih? Sa'i itu sekarang dibikin ada lorongnya semacam ini ya. Jadi ini kayak di Arab beneran. Jadi biar jamaahnya nggak panas-panasan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Apalagi kan sepuh-sepuh ya yang. Kalau dulu berarti ya lewat padang pasir panas gitu ya. Iya, dulu. Terus kan sama pemerintah Arab dibikinkan bangunan yang enak gitu loh. Biar haji dan umrohnya itu nyaman gitu. Dan makin kayak gini udah persis. Nah, ini adalah Bukit Marwah. Dulu gimana kisah Nabi Ismail ya? Betul, ibundanya Nabi Ismail untuk mendapatkan air untuk si kecil. Ya, Nabi Ismail. Jadi berkeliling dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 kali ya? Oh, bolak-balik. Oh, oke. Ini kalau apa ya, haji kan? Haji ada salah satu prosesi yang kita bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali, betul? 7 kali, lari-lari kecil. Nah, kayak gini. Jadi ini replika Bukit Marwah. Jadi di Arab juga ada
kayak Iya. pembatasnya juga ya? Pembatasnya juga. Oh, jadi nggak naik ke bukitnya kan? Enggak, tapi kan ini udah masuk bukitnya sebenarnya ya. Oh ya. Jadi kalau bukit yang asli, yang tanah-tanahnya itu dibiarkan asli. Kita tuh cuma nyampe sini seret, balik gitu doang. Soalnya kalau didaki oleh jamaah haji sebanyak itu Hancur nanti. Hancur. Nah, ini dibiarkan tetap bagus. Oke. Nah, itu gambaran kalau ada yang umroh dan haji. Gambaran prosesi sa'i dari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Jadi ini latihan. Habis dari Bukit Marwah kita ke Bukit Sofa yang satunya. Jadi kalau di Arab tuh ya lorongnya kayak gini tapi dikasih AC blower gitu ya. Jadi dingin. Enak ya, jadi nggak panas-panasan. Oh, kirain pas sa'i itu kita harus panas-panasan di tengah padang Ya, pasir ke sekarang Bukit udah Sofa. enak. Oh, iya. Nah itu dia Bukit Sofa ya sama sih. Semoga bisa ke tempat yang asli mah ya. Amin. Nah ini adalah Bukit Sofa. Oke dulur. Satunya Bukit Marwah ya. Jadi dulu dikisahkan pas kelahiran Nabi Ismail. Jadi dulu ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar, itu bolak-balik ke Bukit Sofa, Bukit Marwah untuk cari air. Jadi saking anunya ya, Nabi Ismail yang kehausan pada waktu kecil. Nah kemudian itu kan Nabi Ismail ditinggal ibunya lari-lari ke Bukit Sofa, Bukit Marwah. Nabi Ismail yang nendang-nendang tanah itu kan kehausan. Nah dari bekas tendangannya itu ternyata keluar air yang sekarang jadi mata air Zam-Zam. Betul sekali, yang masih kita bisa Ya. nikmati hingga sekarang. Nah, jadi pas ada air itu Siti Hajar berkata Zam-Zam, Zam-Zam gitu. Jadi itu asal mula air Zam-Zam. Arti Zam-Zam itu apa? Ini aku tulis di bawah ya. Oke. Nah, habis dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, kita menuju lokasi selanjutnya. Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Jadi sebelum ke Jabal Rahmah itu ada Mina untuk prosesi lempar jumroh. Jadi di Mina ini tempat lempar jumroh itu ada replika tempat bermalam. Ini sampai ada replika tempat bermalam juga. Kemudian ada terowongan. Jadi nanti jemaah lewat terowongan ini, terowongan Mina. Ini replikanya. Ini kita masuk terowongan Mina. Oke, dulu. Nah, habis lewat terowongan ini itu ada replika jamarat. Dan sebelum lempar jumrah itu ada Muzdalifah atau tempat pengambilan batu untuk lempar jumrah. Ini ya. Nah, ini batu-batunya kayaknya khusus juga nih batu-batunya nih. Bukan sembarang batu kerikil. Jadi lokasi lempar jumroh di jamarat ya, di kota itu ternyata di kota Mina. Itu beda kota dari Mekah, sebelahnya Mekah. Nah, ini dia lur. Tempat lempar jumroh. Tapi kalau di Arab Saudi itu sudah dibikin bertingkat-tingkat ya. Jadi orang nggak berdesakan lagi, aksesnya banyak sekarang. Untuk menghindari apa ya, kan dulu banyak orang keinjak-injak gitu ya. Batu. Oh, ternyata mau lempar jumroh beneran. Iya. Oh. Latihan ngelempar setan. Oh. Nah, ini batunya ngambil di Muzdalifah kalau yang aslinya, tapi di sini deket sih. Ya. 7 batu per patung, 7 batu per patung. Jadi ambilnya 21. Oke. Nah, jadi ini dulu sejarahnya lempar jumroh itu adalah dulu pas Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim, kan ada perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu ada setan yang menggoda. Terus rasa manut Gusti Allah Nabi Ibrahim. Wah, ya anakmu kesayanganmu Nabi Ismail kon beleh. Nah, itu tapi Nabi Ibrahim masih sangat teguh keimanannya, manut sama Gusti Allah, dan setan itu dilempari sama batu oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada 3 ini replika Ula, Wusta, dan Aqobah. Itu konon adalah nama dari setan-setan yang menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak manut perintah Gusti Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Coba mah lempar jumroh. Jadi jamarat itu adalah
jamak apa ya? Jamak dari jumroh. Ya, jadi kalau lemparnya lempar jumroh. Dari jumroh. Ya, oke. Nah, ini dia. Jemput dianu. Ah, ini. Nggak tahu bacaannya. Nah, kayak gitu ya. Ya ini jadi kita sebelumnya setan gitu kan. Ya orang ngono bacaannya Mas Anu. Oke. Batunya dikumpulkan di sini dan diambil lagi, dikembalikan ke Muzdalifah. Habis ini kita kemana mah? Habis dari lempar jumroh ini? Mau ke Jabal Rahmah. Jabal Kita Rahmah. ke Padang Arafah. Oh. Padang Arafah itu tempat yang menjadi saksi banyak peristiwa yang terjadi di zamannya Rasulullah. Oh. Dan Jabal Rahmah tadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Siti Hawa. Oh, oke. Jadi kalau aku dengar dari Ustadz Adi Hidayat, dulu tuh Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di sini di Jabal Rahmah, sekitar Jabal Rahmah. Terus kan nggak kelihatan tuh mana ya pasangan aku gitu ya, mana ya Adam. Akhirnya biar dia kelihatan, makanya dia naik tuh ke bukitnya, ke bukit Jabal Rahmah. Terus pas naik bukit, kelihatan tuh, oh itu Adam pasangan aku gitu. Ya iyalah, cuman Adam doang yang kelihatan karena kan manusianya cuma Nabi Adam ya waktu itu ya. Itu mereka masih saling mencari ya kan? Ya, diturunkan dari surga kan terpisah jauh. Betul. Dan kemudian saling mencari dan dipertemukan di Sini. Jadi Nabi Adam nyamperin Siti Hawa. Adam gitu. Terus Nabi Adam nyamperin Siti Hawa. ya, di Terus Jabal Rahmah ini. makanya namanya kan Jabal atau bukit yang penuh kasih sayang. Rahmah. Kalau makanya kan kalau rahim kita kan ini kan namanya rahim ya kalau di perempuan. Itu diciptakan ruang untuk berkasih sayang gitu. Oke. Itu dia dulu Jabal Rahmah, dan ini ada replika Padang Arafah. Oh, emang dibikin kayak gini ya? Terus Pasir-pasir kayak gini ya, Padang Arafah. Jadi ini ada replika dari Padang Arafah, itu tempat para jemaah ibadah haji melakukan wukuf. Wukuf itu adalah berdiam di Padang Arafah sebagai salah satu rukun ibadah haji ya. Jadi kalau pas ibadah haji, musim haji, ibadah haji itu Padang Arafah kan banyak tenda-tenda gitu yang merupakan jemaah haji. Dan di sana mereka berdiam diri, berdoa semacam itu. Ya, ini tolong dikoreksi jika ada salah ya. Di Padang Arafah, tempat wukuf saat ibadah haji. Dan sampailah kita di Jabal Rahmah, itu salah satu tempat ikonik di bumi ini, di mana Mbah Kakung dan Mbah Putri kita yang pertama Nabi Adam dan Hawa itu bertemu. Jadi ini kalau di sini dilarang naik ya. Nggak tahu kalau di Arab Saudi kayaknya juga nggak boleh naik juga sekarang. Nah, jadi dijaga. Jadi dulu Siti Hawa ada di puncak bukit ini menunggu Nabi Adam ya. Oke, dan akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah. Selanjutnya kemana kita? Masjid Nabawi. Nah, itu di depan kita. Nah, ini Masjid Nabawi. Itu masjid apa ini, Masjid Nabawi? Masjid yang dibangun oleh Rasul ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Oh. Madinah baru dia bikin ini Masjid Nabawi. Ya. Oke, kita akan coba masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini dibikin payung-payungnya juga ya, yang semacam ada di Masjid Nabawi. Jadi di Indonesia ada beberapa replika Masjid Nabawi ya. Yang pertama ada yang di Blitar itu, namanya Masjid apa lupa. Sama di Karanganyar ada payung-payungnya juga. Oke, kita akan masuk ke Masjid Nabawi. Kita lihat apakah dalamnya, kayaknya dalamnya adalah dibikin seperti Masjid Nabawi juga. Oke. Lanjut. Oh, ini dia dulu. Bagian dalam replika Masjid Nabawi di Boyolali. Oh, yang pernah ke Masjid Nabawi ini gimana? Apakah sama? Itu ada pintu yang keren juga. Wah, adem lur di sini. Kalau Masjid Nabawi itu kalau kita doa di sini tuh segalanya dipanjatkan. Terus mau beribadah apapun itu bernilai 1000 kali lipat pahalanya. Oh, di Masjid Nabawi kan? Masjid Nabawi. Bukan di sini ya? Sini. Iya. Ikan Boyolali. Jadi keutamaan misalkan sholat di Masjid Nabawi ya, satu kali kita sholat di Masjid Nabawi itu seakan-akan kita sholat 6 bulan di tempat. Wow. Jadi kalau misalkan ada kesempatan umroh atau haji,
mending dimaksimalkan ibadahnya dibanyak-banyakin. Jadi kita nabung pahala. Jadi kita sholat duha, berarti sama kayak sholat duha 6 bulan. 2 rakaat 6 bulan. Semoga diberi kesempatan mampir ke Masjid Nabawi yang asli di Arab Saudi, amin. Tapi kalau di Masjid Nabawi yang asli juga nggak boleh kelekaran kayak gini ya. Yo. Nggak ada juga balon PPE gitu. Dari Masjid Nabawi kita pindah ke sini. Hotel. Ayo kita Hotel. malam di hotel. Ini kayak replika Zamzam Tower. Zamzam Tower yang di puncaknya itu. Oh, yang tinggi kan itu sebenarnya tinggi banget ya. Oh. Tapi berhubung ini cuma replika, jadi ya segini aja. Iya, serah apa penting ono. Nah, ini kalau di Masjidil Haram di Mekah itu adalah hotel ya. Ada apakah di dalam? Kayaknya masih dibangun. Oh iya, ada toilet di dalamnya. Kemudian ada semacam ruang kosong gini. Ada air siap minum. Apa bisa udah nyala? Nggak nyala lur. Aduh. Oke dulur, ini kita udah selesai mengeksplor kawasan wisata edukasi religi di Boyolali ini. Dan menarik sekali dulur, kayak ada di Tanah Suci. Nah, iya mah di kawasan wisata edukasi religi Boyolali ini. Bagus banget, apalagi untuk orang-orang yang pengen kangen banget sama ini ya, umroh gitu ya, yang pengen banget tapi belum ada uang, udah kesini dulu aja. Latihan. Sambil doa-doa gitu ya. Meskipun pahalanya biasa aja, tapi kan semakin kita mampu memvisualisasikan mimpi kita, insya Allah makin cepat terwujud. Amin. Jadi doa juga untuk semoga bisa ke naik haji, umroh, langsung ke tempatnya gitu ya. Betul, kalau ada gambaran atau visualisasinya gini kan makin mantap gitu loh. Ini loh ya Allah, aku pengennya kayak gini. Gitu. Oh, betul sekali dulur. Oke, itu dia video kami di Boyolali kali ini. Ya, umroh kecil-kecilan ya. Umroh kecil-kecilan mengawali 2024 dengan umroh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke dulur, tadi ketinggalan. Ini bagian luarnya, bagian parkiran untuk mobil. Jadi di sini ada ruko-ruko, tempat pedagang. Jadi bisa beli souvenir. Terus makan minum bisa di sini. Dan tips dari kami adalah sebelum masuk itu kalau belum sarapan ya makan dulu di sini di tempat makan. Soalnya yang boleh dibawa masuk itu adalah minuman, hanya minuman itu ya. Kemudian ngerokok juga nggak boleh di dalam, gelar tikar piknik juga nggak boleh gitu. Ada pusat oleh-oleh khas Boyolali juga sini.